حي على حي على حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia, kasih sayang dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Renungkanlah betapa agungnya nikmat Islam, iman, dan juga nikmat hidayah yang tidak akan pernah bisa ditukar dengan suatu apapun. Dan renungkanlah betapa besarnya nikmat sehat wal afiat, nikmat kesehatan dan juga afiat, dan juga nikmat waktu luang. Dengan segala kenikmatan tersebut, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kita kemudahan, memudahkan langkah kita dan menggerakkan hati kita untuk melakukan ketaatannya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Untuk itu, khatib mengajak diri khatib pribadi dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan segala perintah dan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangannya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi." Yang artinya, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman pada diriku. Waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Kemudian aku menjadikan kezaliman itu
haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Secara bahasa lughatan, zulmun atau kezaliman diartikan dalam lisanul Arab wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, yang artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Akan tapi istilahan, secara istilah, zalim artinya melakukan sesuatu yang keluar dari koridor kebenaran, baik karena kurang ataupun melampaui batas. Sebagian ulama ada yang mengartikan kezaliman huwa tasarruf fi milkil ghair wa mujawazatul had, yaitu menggunakan, mengambil atau mengganggu milik hak orang lain dan melampaui batas. Ma'asyiral muslimin, kalau begitu seseorang bisa melakukan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada dirinya sendiri. Dan jika dia melakukan kezaliman kepada Allah dan kepada dirinya sendiri, maka ketika dia bertobat, meminta ampun dan bertekad untuk tidak mengulanginya, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila dia melakukan suatu kezaliman kepada orang lain, mengganggu hak orang lain atau mengambil hak orang lain, maka perkaranya tidak semudah ketika dia menzalimi Allah dan menzalimi dirinya sendiri. Karena kenapa? Karena dia dituntut untuk meminta keridhaan dari orang yang dizaliminya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib akan mengingatkan diri khatib pribadi dan juga jamaah sekalian terkait firman Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah dan juga sabda Rasulullah SAW yang memperingatkan kita akan bahaya kezaliman kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang zalim dalam firman-Nya, ala la'natullahi 'alal zalimin. Yang artinya, ingatlah laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin, tentunya ini merupakan peringatan yang sangat keras terhadap seorang yang zalim. Dilaknat artinya adalah dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari kasih sayang Allah, dijauhkan dari hidayah dan kebaikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu la yuflihul zalimun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berbuat aniaya, orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan keberuntungan. Maka lihatlah, ma'asyiral muslimin, Zionis Yahudi, mereka adalah orang yang paling zalim, orang yang paling kejam di bumi ini. Meskipun mereka sekarang dalam keadaan atau mereka gagah di atas kekuasaan mereka dan kaya rayanya dengan kekayaan mereka yang mereka miliki, maka ketahuilah azab Allah Subhanahu wa taala telah turun kepada mereka. Mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari kasih sayang Allah. Mereka dijauhkan dari hidayah Allah Subhanahu wa taala dan mereka istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah kehancuran mereka dunia dan azab yang sangat pedih di akhirat kelak. Yang kedua, sekecil apapun tindak kezaliman, maka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, man zalama qila shibrin min al-ard tuhiqahu min sab'i aradin. Yang artinya barang siapa yang mengambil sejengkal tanah, hanya sejengkal tanah secara zalim, maka Allah akan mengarungkan 7 bumi kepadanya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Para ulama mengatakan yakni ia akan membawa seukuran bumi dengan 7 lapis bagiannya yang ia curi. Bagian tersebut akan dibawa dengan dipikul di atas pundaknya pada hari kiamat di hadapan seluruh manusia. Maka ma'asyiral muslimin, Allah juga Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan kebaikan meskipun sebesar zarrah. Dalam bahasa Arab zarrah diartikan sebuah semut yang sangat kecil, apabila diletakkan di atas timbangan maka timbangan itu tidak akan bergerak. Dan ada juga yang mengartikan zarrah itu merupakan setitik tanah yang tidak ada beratnya apabila diletakkan di timbangan. Oleh karenanya
sekecil apapun tindak kezaliman seseorang kepada orang lain, maka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang berbuat zalim bisa jadi dia akan datang kepada di hari kiamat dalam keadaan bangkrut. Karena kenapa? Karena pahala kebaikan yang ia lakukan di dunia Allah bagi-bagikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Hadis pernyataan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika itu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, atadruna manil muflis?" Wahai sahabatku, tahukah engkau siapakah orang yang bangkrut hakiki? Maka para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham wala mata'." Wahai Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki uang dan juga tidak memiliki harta benda. Maka kata Rasulullah SAW menimpali jawaban sahabat tersebut, sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat. Mereka datang membawa pahala salat, membawa pahala puasa dan pahala zakat dan pahala lainnya, membawa segunung pahala kebaikan, tapi juga ia datang membawa dosa berupa perbuatan kezaliman. Dia pernah atau dia mencela atau sering mencela orang lain, menuduh orang lain, menghibah orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah dan memukul orang lain. Kelak kebaikannya akan diberikan kepada orang-orang yang terzalimi, dibagi-bagikan. Apabila kebaikannya sudah habis, sudah hilang, maka apa yang terjadi? Maka dosa-dosa orang-orang yang terzalimi ditimpakan kepadanya, maka dilihat tidaklah dia memiliki amal kebaikan dan hanya tumpukan dosa yang ditimpakan kepadanya, maka dia akan dihinakan dan digeret oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan kepada neraka jahanam. Nasallallahu alaihi. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, hendaknya kita merenungkan hadis ini, betapa buruknya akibat tindak perilaku kezaliman kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin. Kemudian yang keempat, maka hendaklah kita berhati-hati terhadap doa orang yang terzalimi. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Ittaqu da'watal mazlum." Berhati-hatilah kalian terhadap doa orang yang terzalimi. Wa in kana kafiran, meskipun dia adalah seorang kafir, seorang yang tidak beriman kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, wa in kana fajiran, meskipun dia adalah seorang ahli maksiat. Fa innahu laysa duna hijab, karena apabila dia terzalimi kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada penghalang baginya. Antara doanya dan antara Allah tidak ada penghalang, dan doanya mustajab meskipun dia pelaku maksiat, meskipun dia seorang kafir. Ketika terzalimi dan dia berdoa, bisa jadi doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ma'asyiral muslimin, berhati-hatilah kita terhadap tindak kezaliman kepada orang lain meskipun sekecil apapun itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat lahu mazlamatan li akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm." Barang siapa yang pernah menzalimi saudaranya, baik terhadap kehormatan maupun hartanya, hendaklah dia meminta untuk dihalalkan sekarang di dunia ini, sebelum tiba hari kiamat ketika dinar dan dirham tidak lagi diterima. Jika dia memiliki amal soleh, maka amal itu akan diambil sesuai besar kezalimannya dan diberikan kepada orang terzalimi, orang yang berhak. Jika dia tidak memiliki amal soleh, maka dosa-dosanya orang yang terzalimi akan diambil dan dibebankan kepadanya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman bi sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim 'alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Ma'asyiral muslimin, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah yang singkat ini, marilah kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya, agar kita senantiasa dihindarkan atau dijauhkan dari tindak kezaliman, baik itu kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala atau kezaliman terhadap diri kita sendiri, dan khususnya kezaliman dan tindak kezaliman kepada orang lain. Karena tindak kezaliman kepada orang lain adalah merupakan suatu perkara yang besar yang akan dimintai pertanggungjawabannya, meskipun sebiji dzarrah, sekecil apapun tindak kezaliman tersebut. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala mengangkat tindak kezaliman orang-orang yang zalim yang dialami oleh saudara-saudara kita, baik itu di dalam negeri ataupun di Palestina. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati al hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المظلومين في كل مكان وزمان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.